Kalian tahu permainan lato-lato yang lagi hit sekarang kan? Iya. Jadi lato-lato itu tuh muncul pada akhir 1960-an dan mulai populer pas awal 1970-an. Nah, gue mau ceritain ternyata tuh ada hal mistis di balik permainan ini yang gak semua orang tuh tahu. Serius lu? Iya, Bi. Anjrit, oke. Jadi ada anak kecil, namanya kita sebut aja Benny. Benny ini anak tunggal dan tinggal sama mama papanya di Makassar. Benny tuh masih kelas 4 SD, jadi umurnya sekitar 9 tahunan. Suatu hari neneknya tuh datang ke rumahnya. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu emang neneknya tuh selalu main ke rumah Benny buat kayak main sama cucunya itu. Pas hari Sabtu ini, Benny pulang ke rumah jam 1 siang karena abis main dari rumah teman sekolahnya. Pas Benny sampai rumah, ternyata neneknya tuh udah di sana. Nah, terus udah tuh Benny salim ke neneknya. Terus waktu Benny dipanggil neneknya buat makan, tiba-tiba neneknya tuh dengar kayak suara tok tok tok. Pas neneknya nyari, sumber suara itu ternyata dari kamarnya Benny. Pas pintu kamar Benny dibuka sama neneknya tuh ngeliat Benny tuh lagi main lato-lato ini. Di situ neneknya tuh kaget banget, bener-bener teriak-teriak ke mama papanya Benny pakai bahasa Makassar yang artinya tuh, ya Allah, mau ada peristiwa apa ini? Itu bisa manggil. Jadi cuman permainan lato-lato itu doang? Iya, bener, Moy. Nah, denger neneknya histeris, papa mamanya tuh langsung lari ke Benny kan. Mereka tuh juga berusaha ngelarang Benny main lato-lato dulu. Tapi ya balik lagi, namanya juga anak kelas 4 SD, lagi seneng-senengnya banget sama mainan baru, apalagi juga semua teman-temannya main kan. Jadi Benny ngambek dan gak mau makan. Dia ngurung diri di kamar sambil tetap main lato-lato ini. Karena orang tuanya Benny bingung, akhirnya mereka tuh nanya ke neneknya, kenapa sama lato-lato. Akhirnya neneknya tuh cerita kejadian yang bikin dia keinget seumur hidup. Jadi waktu itu sekitar tahun 1973, waktu itu nenek tuh masih umur 13 tahunan. Ada tetangganya nenek suka banget main lato-lato tanpa kenal waktu. Kayak dari pagi sampai malam bener-bener main itu terus. Tapi karena lagi hits pada masa itu, akhirnya nenek nyobain beli lato-lato dan dia akhirnya mulai main. Nenek di situ sempat ketagihan juga Muibi, kayak teman-teman yang lain. Karena kan main itu tuh lumayan susah ya, apalagi bisa sampai mental-mental ke atas gitu kan. Nah, nenek sambil belajar biar pas main sama teman-temannya tuh dia udah jago. Beberapa hari nenek belajar, akhirnya nenek tuh jago main itu. Dan ketika udah malam, karena nenek tidur sendiri, sebelum tidur nenek tuh masih suka main. Pas nenek lagi main di kamarnya, nenek tuh kaget banget Muibi. Tiba-tiba dia denger dari dapur tuh ada suara bunyi lato-lato juga. Bunyinya tuh kayak deket banget, karena ya emang rumah nenek tuh gak gede, cuma 1 lantai. Akhirnya nenek jalan menuju dapur. Pas nenek sampai di dapur, gak ada apa-apa, bener-bener kosong. Tapi pas nenek ngeliat ke lantai dapur, nenek tuh nemuin lato-lato warnanya hitam, pokoknya full hitam, kegeletak di atas lantai. Padahal itu bukan punya neneknya juga. Bukan, Moy. Nah, terus tanpa mikir panjang, akhirnya nenek tuh langsung ngambil lato-lato itu dan nyoba mainin. Pas nenek mainin di malam itu tuh, nenek tuh ngerasa kayak dia tuh langsung jago banget mainnya. Dan nenek yakin ini semua tuh karena lato-lato baru yang dia temuin ini. Akhirnya besoknya nenek main sama teman-temannya dan mamerin lato-lato baru dia. Teman-temannya pun kaget kenapa nenek tuh bisa punya yang warna hitam dan bagus banget kelihatannya emang. Terus siapapun yang mau nyoba punya nenek juga jadi langsung jago mainnya. Dari situ nenek tuh ngerasa kalau emang lato-lato barunya dia tuh semacam kayak jimat keberuntungan dia gitu loh Bu Ibi. Karena itu dia tuh jadi sering dipuji teman-temannya. Terus teman-temannya juga jadi sering minjem buat main. Sampai akhirnya suatu malam pas tidur, nenek tuh naruh lato-lato hitam ini tuh di meja sebelah kasurnya. Terus nenek tidur ngebelakangin meja ini. Pas nenek setengah tidur, tiba-tiba nenek tuh dengar ada suara kayak tek 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 lato-lato gitu loh bunyinya. Tapi sumber suaranya tuh bener-bener di belakang nenek. Nenek di situ takut banget, tapi ya di sisi lain kan dia penasaran juga. Akhirnya nenek nengok pelan-pelan ke belakang buat mastiin itu tuh siapa. Pas nenek nengok ke belakang, ternyata itu tuh ada sosok Parakang, lagi senyum-senyum, matanya merah, tajam sambil ngeliatin nenek. Sambil di tangannya dia tuh kayak mau nyamperin nenek gitu loh. Di situ nenek langsung teriak, lari keluar kamar, bangunin orang tuanya. Dan dari situ nenek tuh kapok banget, gak mau main lato-lato lagi. Jadi ya Muibi, katanya Parakang ini tuh bisa berubah-ubah wujud. Bisa jadi manusia, binatang, bahkan katanya bisa jadi benda.
Nah, keluarga nenek tuh curiga kalau lato-lato yang ditemuin secara tiba-tiba sama nenek itu tuh sebenarnya siluman parakang. Anjir. Dan katanya semua temen nenek yang pernah main itu tuh langsung berhenti semua. Karena gak cuma nenek, satu persatu teman-teman nenek yang main lato-lato itu tuh hilang. Bener-bener hilang, gak ditemuin di mana-mana. Ya anjrit. Nah, di situ tuh nenek masih bersyukur kalau dia tuh masih bisa kabur dari sosok itu. Makanya dia trauma banget waktu Benny main lato-lato. Soalnya juga katanya sih bunyi lato-lato tuh pertanda adanya peristiwa atau kayak perang. Bentar-bentar, si parakang yang dilihat nenek pas di malam itu bentukannya kayak gimana, Nat? Itu bentukannya tuh gede, rambutnya acak-acakan, matanya merah, pokoknya mukanya tuh mayoritas kayak merah gitu loh, Bi. Oh shit. Terus dia berubah wujud jadi lato-lato. Nah, kayaknya sih gitu mau dicurigainnya. Soalnya lato-lato yang di atas meja itu hilang. Terus adanya parakang itu. Iya. Anjing, gue baru tau lagi, Bi, ternyata lato-lato tuh bisa mengundang makhluk halus gitu kasarannya. Ya mungkin kepercayaan dulu gitu kali ya. Gue jadi takut juga mainin lato-lato. Tapi